Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'udatu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. والتمسك إلى كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita masih membahas kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-7. Wal maqalatu as-sabiatu, makalah yang ke-7. Qala Aliyun karramallahu wajhah wa fi nusratin wa qala Umar radhiyallahu an. Makalah yang ke-7 ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang berpendapat ini adalah perkataannya Sayyidina Umar. Tapi terlepas dari perbedaan itu, kita lihat dari isinya. Disandarkan kepada Sayyidina Ali juga bagus, disandarkan kepada Sayyidina Umar juga bagus. Apa makalah yang ke-7 ini? An-ni'amu sittatu asya. Nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia itu ada 6. Pastinya kita diberi nikmat oleh Allah yang cukup banyak. Tapi di antara nikmat-nikmat itu ada 6 nikmat yang paling agung, yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Pertama, al-Islam, yaitu nikmat Islam. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat agung yang kita sendiri kadang lupa untuk mensyukuri kenikmatan Islam. Makanya para ulama salaf terdahulu seringkali mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Ini seringkali diucapkan Habib Abdullah bin Syihab ketika beliau ceramah, ya, seorang ulama dari Tarim yang hampir tidak pernah keluar dari Tarim. Makanya beliau itu dijuluki Ainu Tarim, matanya Tarim. Jarang keluar dari Tarim, itu jarang. Pokoknya di Tarim terus, jarang keluar dari Tarim. Beliau sering ketika ceramah itu alhamdulillah ala hadin ala ni'matil iman wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam, dan sungguh sangat cukup nikmat iman dan Islam itu. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasha'ihud Diniyah, beliau menjelaskan, seandainya ada orang diberi kenikmatan dunia dan seisinya, dia termasuk orang yang kaya raya, tapi dia tidak diberi nikmat Islam, maka sungguh dia termasuk orang yang rugi dan orang yang celaka. Kenapa? Karena nanti jurusannya ke neraka. Seandainya pun ada orang dijadikan sebagai orang termiskin di dunia, tapi dia diberi nikmat iman dan Islam, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena jurusannya ke surga. Karena otomatis orang Islam itu jurusannya ke surga. Nah, kita ini tanpa minta, tanpa request, tanpa pesan kepada Allah, kita sudah ditakdirkan menjadi orang Islam. Nah, ini Islam ini tiket untuk masuk ke surga. Maka kita harus banyak mensyukuri kenikmatan yang berupa Islam. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, saya diberi nikmat iman dan Islam. Tidak harus pakai bahasa Arab. Dengan seperti itu, kita nanti akan tertanam di dalam hati kita, oh saya Islam, saya harus melakukan ajaran-ajaran Islam. Dan itu salah satu cara orang itu agar mati dalam keadaan husnul khotimah, banyak bersyukur atas kenikmatan Islam. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu di antaranya adalah kita bersyukur atas nikmatnya
Islam dan iman. Yang kedua, kenikmatan yang paling agung yang dimiliki oleh manusia adalah wal Quran. Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang Islam. Coba ya bayangkan, Al-Quran itu kita membaca satu huruf saja, pahalanya dilipat gandakan sampai 10. Makanya disebutkan dalam satu hadis itu, alif lam mim itu bukan apa? Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Berarti itu menjadi 30. Cuma baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 pahala. Bayangkan kalau yang dibaca satu surat pendek saja sudah berapa ratus pahala itu. Bayangkan jika yang dibaca satu juz. Bayangkan jika yang dibaca adalah 30 juz. Maka Quran ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar yang dimiliki oleh manusia. Dan kenapa Quran adalah kenikmatan yang besar? Karena adalah Quran ini salah satu mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita itu jangan ngeremehkan guru-guru ngaji, guru-guru TPQ. Semua orang bisa sholat, bisa baca. Ya bermula dari baca Quran. Kadang-kadang yang dimuliakan hanya yang ilmunya tinggi, yang pintar baca kitab, yang pintar ceramah. Tapi guru-guru ngaji, guru-guru TPQ tidak dimuliakan. Justru mereka mempunyai derajat yang cukup tinggi di hadapan Allah. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Lebih afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi mulia karena malaikat itu tidak diberi kemuliaan itu. Dan malaikat ini sangat senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari manusia. Sehingga Al-Quran ini adalah satu kenikmatan yang cukup besar. Dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau berkata, idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Quran. Hati itu jika suci maka dia tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kalau hatinya suci, berarti kita itu masih belum nyampe ke hati yang benar-benar suci. Karena bukan kenyang membaca Al-Quran, baca saja kadang jarang-jarang gitu loh. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau berkata, ata'ajjabu minal insan yaqulu bidhiqun bihamun wa indahul Quran. Aku ini heran kepada orang, dia mengatakan aku lagi sumpek, aku lagi galau, aku lagi susah, aku lagi gelisah, aku lagi sulit, padahal dia punya Al-Quran. Quran itu dipakai apa kalau tidak dibaca? Quran itu mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Kalau di sinetron-sinetron, di TV-TV menunggu mukjizat Tuhan, menunggu mukjizat Allah, itu Al-Quran ada di sampingnya, masa ada dibaca? Makanya kedekatan hati itu jauh lebih bermakna daripada kedekatan ragawi. Sebenarnya Quran itu dekat, ada di atas meja, ada di lemari, ada di rak-rak. Tapi karena hati kita jauh, ya Qurannya jauh. Makanya kedekatan hati itu lebih bermakna daripada kedekatan ragawi. Coba HP, hati kita dekat kan? Coba cari, misalkan mau perjalanan, misalkan mau ke Surabaya, sudah nyampe Banyuglugur, HP-nya ketinggalan. Kira-kira pulang apa enggak? Pulang ya? Pulang. Nanti gimana kalau ada WA? Nanti gimana saya tidak bisa buka video ini? Nanti gimana saya tidak bisa lihat YouTube? Tidak bisa lihat Instagram? Karena hatinya dekat sama HP itu. Ya, kayak kedekatan hati itu jauh lebih bermakna daripada kedekatan ragawi. Kam min hadirin ghaib wa kam min ghaibin hadir. Kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Banyak orang itu yang
dekat tapi sebenarnya jauh karena hatinya jauh. Banyak orang yang jauh itu justru dia dekat. Makanya kadang-kadang kedekatan itu ada sisi negatifnya. Bisa jadi orang yang jauh dan dia cintanya besar itu jauh lebih beruntung dibanding yang dekat tapi dia tidak punya adab. Karena dekat itu ya seperti itu, karena dia ngelihat orangnya. Oh, orangnya seperti ini, oh kesalahannya ini, oh kekurangannya ini. Jadi kadang-kadang tidak punya adab. Tapi kalau misalkan kita di sini mencintai seorang ulama yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Gresik misalkan, kita tidak tahu kesehariannya. Jadi bisa jadi cintanya kita jauh lebih kuat dibanding yang dekat itu bisa jadi. Tapi bisa jadi juga yang dekat itu karena dia ada adab, justru lebih kuat cintanya kepada orang soleh itu. Quran adalah nikmat yang teragung yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, nikmat apa yang paling agung? Wa Muhammad Rasulullah. Kita diberi Nabi Muhammad ini luar biasa. Masa ada orang seperhatian Nabi Muhammad? Masa ada orang sepeduli Nabi Muhammad? Masa ada orang yang lebih cinta daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka kita ini harus banyak bersyukur diberi Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa. Nabi-nabi yang lain saja masih berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan kemarin yang apa itu? Yang saya bahas apa itu? Nanti Nabi Isa ini kan turun di akhir zaman menjelang hari kiamat. Itu nanti Nabi Isa itu dia turun sebagai nabi tersendiri atau bagaimana? Dikatakan oleh para ulama itu nanti menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi umatnya Nabi Muhammad ini seandainya pun umatnya cuma Nabi Isa, itu sudah luar biasa. Beliau nabi, beliau rasul, beliau termasuk ulul azmi. Satu saja umatnya Nabi Muhammad itu sudah luar biasa. Apalagi di antara yang lain ada banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang mukmin, banyak orang-orang baik, banyak para ulama, banyak para syuhada. Sehingga kita diberi kenikmatan Allah berupa Nabi Muhammad ini sungguh sangat luar biasa. Makanya pada saat kelahiran Rasulullah itu kita harus berbahagia karena tidak ada kenikmatan yang lebih pantas untuk kita syukuri melebihi kenikmatan dilahirkannya Nabi Muhammad. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita itu diperintahkan Allah untuk bergembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu banyak. Salah satu di antaranya ditafsirkan di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Berarti kesimpulannya tadi itu kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad. Berarti kita diperintahkan untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Itu ada ininya, ada dalilnya peringatan Maulid Nabi itu. Sekarang yang lagi viral itu di Arab Saudi ada perayaan Halloween itu semacam kayak hantu-hantu begitu. Seperti itu tidak dilarang. Giliran peringatan Maulid Nabi haram bid'ah. Padahal itu tradisi budaya barat itu. Ada yang buka-buka aurat juga. Ini gimana ini? Kok jadi rancu begini? Giliran Maulid Nabi memperingati hari kelahirannya Nabi sendiri diharamkan. Itu dirayakan. Di mana itu? Tradisi negara mana itu? Halloween itu. Amerika apa Australia apa mana itu tidak tahu. Pokoknya orang-orang barat sana. Ini jadi repot. Makanya Rasulullah itu pernah menyinggung itu. Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahi kami di negara Yaman dan negara Syam, Syria. Kemudian ada yang nyeletuk, kalau daerah Najd bagaimana Rasulullah? Najd itu ya ada di Arab Saudi. Ya termasuk yang di situ ada perayaan Halloween itu. Najd dicuekin sama Rasulullah, tidak didoakan Najd. Kenapa? Karena dari situ nanti akan muncul tanduk-tanduk setan, muncul banyak fitnah. Sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ini menjadi aneh. Kadang-kadang orang itu masih ngeyel, orang-orang yang baru memahami Islam itu.
ajaran yang paling murni itu ya di Mekah dan Madinah, karena itu tempat lahirnya Rasul dan tempat wafatnya Rasul. Yang lain tuh dia tidak ada yang murni. Terus itu dikatakan murni begitu. Perayaan Halloween itu, masa dikatakan murni itu? Masa itu juga ajaran Nabi? Itu sebenarnya kalau semua harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi itu senjata makan tuan gitu. Karena tidak semudah itu pemahamannya gitu. Muhammad Rasulullah ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya. Kita kan tidak pernah minta jadi umatnya siapa, kita tidak pernah request jadi pengikutnya siapa, tapi diberi keistimewaan oleh Allah, kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad? Karena nabinya adalah nabi terbaik. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini status yang luar biasa. Maka di sini dikatakan tadi itu sudah ada 3 kenikmatan yang paling besar: Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Maka kita itu dianjurkan setiap hari untuk membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Bisa ditambahi wa bil Qur'ani hukman wa imama. Itu karena itu semuanya yang bagus. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang yang mengucapkan itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id. Ini Rasulullah berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, man minal iman man qala, termasuk tanda-tanda iman itu adalah orang yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dalam satu riwayat yang lain dijelaskan, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia wajib mendapatkan surga. Tapi dijelaskan oleh di sini saya kutip dari kitab Syarah Ratibul Haddad, karena di situ ada zikir raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya. Ini kitab cukup bagus karena menjelaskan satu persatu khasiat dan keterangan tentang wirid-wirid yang ada di Ratib Haddad. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim. Itu pendapat para ulama bagaimana khasiatnya baca itu apa. Itu bagus ini, kitab ini. Syarah Ratib Haddad dikarang oleh salah satu keturunan dzurriyyah Imam Haddad, Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti ini cicit ini. Habib Abdullah ini punya putra namanya Habib Hasan. Habib Hasan ini putranya Habib Ahmad. Habib Ahmad ini putranya Habib Alwi. Ya, cicit ya. Cicit ya. Berapa tingkat? 1, 2, 3, 4 tingkat. Jadi yang mensyarahi Ratib Haddad ini adalah dzurriyyahnya beliau sendiri. Kita itu harus ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Tapi tidak cukup kita ngomong seperti itu, ada tanda-tandanya. Orang itu kalau ridho Allah sebagai Tuhannya, yang pertama tanda-tandanya dia ridho terhadap apapun yang sudah menjadi pilihan Allah untuk dia. Sudah yang kita alami sekarang ini kita harus ridho. Kalau kita ridho Allah itu Tuhan kita, ya sudah terima yang sekarang kita jalani. Ditakdir jadi orang yang tidak kaya, alhamdulillah. Siapa yang ngasih? Allah. Itu tandanya kita ridho kepada Allah. Dikasih misalkan saya belum menikah, ya ridho, karena itu salah satu pemberian Allah, itu pilihan Allah, pengaturan Allah. Dikasih apa lagi, jadi orang yang tidak istiqomah, ya ridho saja, yang penting ridho, tapi berusaha, itulah. Itu tandanya. Tanda yang lain, ayardha bimurri qadaihi. Kita harus ridho terhadap pahitnya ketetapan Allah. Karena hidup itu ada pahit, ada manis.
Yang manis juga kita harus ridho, yang pahit juga kita harus ridho jika kita memang meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Ya kalau kita ridho Allah itu Tuhan, ya terserah Allah gitu loh. Kita itu terserah pokoknya. Misalkan kita mau masuk di satu lembaga, sekolah atau perguruan tinggi. Kalau sudah masuk di situ, ya apa saja peraturannya harus diterima. Kalau ya terima itu berarti kita tidak masuk ke situ, tidak ridho untuk masuk ke situ. Kalau sudah masuk ya otomatis ridho dengan apapun yang menjadi konsekuensi kita ada di situ. Wa bima qasamahu lahu minar rizki. Urusan rezeki juga kita harus ridho. Dikasih rezeki sekian, dikasih rezeki sekian. Karena kita ridho Allah sebagai Tuhan, maka kita harus juga ridho terhadap urusan rezeki. Tanda yang berikutnya, kita juga taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah, hal-hal yang wajib, menjauhi hal-hal yang haram. Wa yakunu sabirun inda bala'ih. Kalau diberi ujian, cobaan, masalah, musibah harus sabar. Karena yang memberi adalah Allah. Kita kan sudah ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Ya berarti kita harus ridho terhadap apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah. Syakiran li na'ma'ih. Kita harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian kita juga ikhlas untuk beribadah dan tidak bergantung kecuali kepada Allah. Itu namanya tanda orang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kalau ridho Islam sebagai agamanya, berarti mengagungkan syiar-syiar Islam, mengagungkan masjid, mengagungkan majelis, mengagungkan orang soleh, mengagungkan kepada tanda-tanda Islam, misalkan bacaan-bacaan yang bagus, ketika baca sholawat tidak cengengesan, tidak ngomong sendiri, ketika didengarkan kisah-kisah Nabi tidak ngomong sendiri, tidak sibuk dengan hal-hal yang lain. Itu namanya ridho Islam sebagai agamanya, juga harus mengagungkan syiar-syiarnya agama Islam. Banyak syiar-syiar Islam itu banyak. Jangan meletakkan tulisan-tulisan mulia di tempat-tempat yang tidak layak, itu tidak bagus. Kemarin saya nangani ngerukyah orang daerah Taman Baju Kelugur. Ya mungkin saya husnudon tujuannya bagus. Di kamarnya itu ada tempelan ayat kursi, ada tempelan ayat-ayat Al-Quran. Pas di atas kasurnya ada gambar Ka'bah dan Masjidil Haram. Saya bilang, menurut saya ini kurang bagus. Ya itu bagus, gambarnya bagus. Tapi kalau ditaruh, ya, anggap saja ini kasur, pas di sini, pas di temboknya itu, ditaruh gambar Ka'bah dan gambar Masjidil Haram, ada fotonya dia ketika lagi haji. Bagus, bagus itu bagus. Tapi takut kita tidak punya adab. Di kamar ini kan tempat privasi, kadang-kadang buka aurat. Ini kurang adab. Makanya saya tidak berani masang-masang foto ulama, masang foto-foto orang-orang soleh di kamar, saya tidak berani. Biasanya taruh di ruang tengah atau di ruang tamu. Kalaupun di kamar, taruh di lemari di dalam, jadi ketika kita buka tidak masalah. Jadi ketika nanti tidak dipakai kan ditutup, otomatis kalau kita lagi buka aurat tidak kelihatan itu foto-foto itu. Jadi yang bagus kalau di kamar itu tidak usah dikasih ayat-ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran atau foto-foto ulama atau yang lainnya. Kalau menurut saya kurang bagus, karena takut cangkolang itu, takut nolain itu, takut tidak bisa menjaga adab. Karena mereka walaupun para ulama ini sudah wafat, orang-orang soleh sudah wafat, tapi mereka hakikatnya masih hidup gitu. Jangan-jangan gara-gara itu dia sakit, kan begitu. Sakitnya sudah lama, sampai kakinya bengkak, hampir sekujur tubuhnya bengkak. Ya wallahu alam penyebabnya apa. Cuma sudah saya perintahkan untuk pindah di tempat yang lain. Nah itu mengagungkan syiar-syiar Islam. Kalau kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, kata Imam Haddad di dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah, beliau mengatakan kalau kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, ya kita harus ngikuti petunjuknya. Masa
ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, tapi tidak mau mengikuti petunjuknya. Syariatnya juga kita ikuti, sunnah-sunnahnya juga kita pegang. Itu termasuk juga banyak baca sholawat. Itu tanda orang itu raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kepada ahlul baitnya, kepada dzurriyyahnya kita juga harus cinta. Saya semuanya cinta kepada dzurriyyah. Walaupun kecondongan itu beda-beda, tapi untuk cinta saya cinta semuanya. Karena macam-macam dzurriyyah Rasul. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang biasa. Semuanya cinta. Yang kecil saja saya cium tangan kepada mereka, apalagi yang sepuh. Saya semuanya. Walaupun dzurriyyah juga macam-macam. Ya, kita harus kasihan kepada mereka yang misalkan gampang suudzon, gampang menilai tanpa tabayun. Ya, kita bukan membenci, ya kita ingatkan, kemudian kita kasih pengertian bahwa itu tidak benar, begitu. Dan kepada sesama umatnya Rasulullah kita harus musyfiqon, ya, saling kasih, saling sayang, dan saling menasihati. Itu tanda bahwa kita itu wabi Muhammadin nabiyya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Kata Imam Haddad di sini dijelaskan, kalau orang baca itu sudah bagus, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, itu sudah bagus itu. Ini makanya di dalam kitab Rotib Haddad itu ada bacaan itu karena mengamalkan hadis ini. Rata-rata dzikir di dalam Rotib Haddad itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini dzikir-dzikir yang sunnah Al-Quran dan as-sunnah ini, Rotib Haddad ini. Kata Imam Haddad, bacanya itu bagus, tapi sedikit manfaatnya jika tidak diresapi dengan arti-arti yang tadi itu, tidak diaplikasikan. Bukan tidak bagus, percuma kamu itu baca itu tapi kelakuannya seperti itu. Ya enggak juga, masih bagus daripada yang tidak baca dan kelakuannya juga kayak gitu. Kata Imam Haddad ini, fa innahu qalilul jadwa, sedikit manfaatnya kalau cuma sekedar baca. Wa in kana la yakhlu an manfaah, walaupun juga tidak bisa lepas dari manfaat. Artinya tetap ada manfaatnya. Cuma ketika orang baca dan diresapi seperti tadi itu, termasuk menerima pahitnya ketetapan Allah, maka itu nanti bacanya lebih menghayati dan berkualitas gitu loh. Makanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu tidak sama bacaannya. Walaupun dzikirnya sama, sholawatnya sama, bisa jadi kualitasnya tidak sama. Kemudian yang berikutnya, nikmat yang ke berapa? Yang ke 4. Wal afiyah. Afiyah itu lebih umum daripada sehat. Karena sehat itu ya urusan dengan kesehatan. Afiyah itu di sini ditafsirkan difaul makruh, dihindarkan dari hal-hal yang tidak bagus, yang tidak disukai. Itu jadi lebih umum. Termasuk sakit kan hal yang tidak disukai. Maka diberikan hal-hal yang tidak disukai itu juga termasuk nikmat. Juga termasuk nikmat. Ya, termasuk kita dihindarkan dari maksiat, kita dihindarkan melakukan dosa, dihindarkan ngomongkan orang. Itu juga bagian dari afiyah. Bagus. Jadi kalau ada orang ngomong gimana kabarnya? Sehat wal afiyat. Nah, itu beda soalnya artinya. Sehat itu ya sehat. Afiat itu lebih umum lagi daripada kesehatan gitu. Dikasih afiat, dihindarkan dari hal-hal yang tidak disukai, itu juga termasuk nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Yang kelima, wasitru, ditutupi kekurangan-kekurangannya, ditutupi dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Saya yakin di sini semuanya punya aib masing-masing, tapi saking sayangnya Allah kepada kita masih ditutupi, sehingga banyak orang yang masih menghargai, menghormati, memuji kepada kita semuanya.
Jadi orang itu menghormati kepada kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena keburukan kita masih ditutupi oleh Allah. Nah, makanya kita itu dianjurkan untuk membaca Allahumma asturna bisatrikal jamil. Ya Allah, tutupi aku dengan tutupmu yang indah. Karena seandainya aib kita itu dibuka sama Allah satu saja, bisa jadi orang yang awalnya itu hormat sudah benci sebenci-bencinya. Makanya cara yang paling efektif agar aib kita tidak dibuka oleh Allah, tutupi aib orang lain. Tutupi aib orang lain. Karena orang yang menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aib dirinya sendiri. Beda kalau orang sekarang. Misalkan si A punya aib, dibuka oleh si B. Kadang-kadang si A ini balas, oh itu dicari satu persatu. Ya nanti tambah ini kebuka semuanya. Karena buka sama buka. Sudah diem dan diem. Sudah, tidak usah direspon, tidak usah dihiraukan, tidak usah ditanggapi. Insya Allah nanti juga capek-capek sendiri itu dia orangnya itu. Maka kita tidak perlu untuk mencari-cari aib orang lain. Karena dengan begitu kita akan ditutupi aib kita oleh Allah. As-satru ada yang membaca as-satru, ada yang membaca as-sitru, itu ada dua macam. Kalau orang awam itu minta kepada Allah agar ditutupi ketika melakukan maksiat. Kalau orang awam, agar tidak dibuka, agar tidak ketahuan oleh orang lain, khawatir martabatnya jatuh di hadapan orang lain. Itu kalau orang awam, dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya. Kalau orang khusus itu beda. Dia meminta kepada Allah agar ditutupi untuk tidak melakukan maksiat. Khawatir apa? Khawatir martabatnya jatuh di hadapan Allah. Itu beda, sangat beda sekali. Kita ini kan mintanya kepada Allah biar ditutupi ketika melakukan maksiat, atau setelah melakukan maksiat biar tidak dibuka oleh Allah. Tapi orang-orang arifin, orang-orang khususnya Allah, mereka minta kepada Allah agar ditutupi, agar tidak melakukan maksiat, khawatir martabatnya jatuh di hadapan Allah. Maka beda, orang pertama ini ketika dia tidak dilihat oleh manusia, dia tetap melakukan. Karena martabatnya masih aman, derajatnya, status sosialnya masih aman. Tapi orang kedua ini dia tidak berani sama sekali karena khawatir martabatnya jatuh di hadapan Allah. Maka ini kenikmatan yang luar biasa loh. Coba kalau kita hitung berapa aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita, banyak. Tapi Allah itu masih sayangnya sama kita. Itu satu tanda bahwa kita itu sudah mendekat kepada Allah. Seakan-akan Allah bicara seperti ini. Kamu itu sudah saya tutupi, masa tidak mau mendekatkan diri kepadaku. Itu loh. Nah, itu as-satru, ditutupi oleh Allah dari segala macam kekurangan, keburukan dan aib-aib. Itu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Sering-sering doa, Allahumma asturna bisatrikal jamil. Ya Allah, tutupi aib-aibku ya Allah. Makanya Imam Nawawi itu, ya, Imam Nawawi tahu, punya kebiasaan sebelum belajar kepada gurunya, beliau berdoa, ya Allah, tutupi aib guru-guruku. Karena murid itu kalau sudah tahu aib gurunya, kadang-kadang sudah tidak hormat kepada gurunya. Setiap manusia kita harus yakin punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan. Imam Nawawi luar biasa, sampai tidak pengen tahu aib gurunya. Murid sekarang kadang-kadang pengen tahu, penasaran gitu. Akhirnya awalnya yang asalnya hormat, akhirnya beda, di hatinya itu sudah berubah, posisinya gurunya itu di hatinya sudah berubah. Yang keenam, wal ghina anin nasi, tidak bergantung kepada manusia. Nah, ini juga kenikmatan yang luar biasa. Artinya tidak bergantung kepada manusia dalam hal urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, bagus. Gimana ini ya hukumnya? Saya harus cari ini, harus cari itu, harus tanya ustadz ini, harus tanya ustadz itu, kiai ini, habib ini. Bagus kalau seperti itu. Bergantung kepada manusia dalam hal urusan agama, dalam hal urusan akhirat itu bagus. Tapi kalau bergantung dalam hal urusan dunia, itu tidak bagus. Makanya kita jangan sampai bergantung kepada manusia. Saya kutip sedikit dari perkataan Imam Haddad.
Imam Haddad itu mengatakan thariqah Sadah Ba'alawi itu kalau dikasih orang lain diterima, tapi kalau tidak dikasih tidak boleh minta. Shahibul Yakin di dalam kitab Tasbitul Fuad dikatakan orang yang yakinnya kuat itu tidak akan mengambil sesuatu pemberian kecuali dengan 2 syarat. Ini bisa kita amalkan biar kita ini termasuk ahlul yakin. Orang yang keyakinannya kuat itu tidak mengambil pemberian kecuali dengan 2 syarat. Pertama, ayyarahu minallah. Kita harus yakin bahwa itu adalah dari Allah, walaupun kenyataannya yang memberi adalah manusia. Yang kedua, wa yasta'ina bihi ala taatillah. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar hal itu, pemberian itu kita gunakan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau belum ada seperti itu di dalam hati kita, jangan ambil dulu. Jangan ambil dulu. Harus kita, oh itu dari Allah. Ambil, tidak apa-apa. Nanti ini akan saya gunakan untuk melakukan kebaikan. Kalau hati kita masih merasa, oh ini dari fulan bin fulan, nanti ketika dia datang lagi, tamak akhirnya, berharap. Tapi kalau dari Allah, siapapun tidak ada bedanya, semua itu sama. Maka itu biar latihan kita untuk tidak bergantung kepada manusia. Nanti insya Allah tidak sedikit demi sedikit akan berubah. Kita bergantungnya hanya kepada Allah. Oh ini berarti Allah yang mendatangkan. Tidak berharap dari pemberian manusia. Itu 6 kenikmatan yang paling agung yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, kenikmatan Islam. Yang kedua, kenikmatan Al-Quran. Yang ketiga adalah kenikmatan kita diberi seorang Nabi Muhammad Rasulullah. Yang keempat, kita diberi kenikmatan afiyah, dihindarkan dari hal-hal yang buruk yang tidak disukai. Yang kelima, kenikmatan ditutupi dari segala macam kekurangan, kesalahan, dosa, aib dan lain sebagainya. Dan yang keenam, kenikmatan kita tidak bergantung, hati kita tidak bergantung kepada manusia. Yang penting hatinya. Mau beli-beli, ya cari manusia. Masa beli-beli mencari kepada Allah? Ya Allah, saya pengen beli pecel. Ya datang ke warung. Yang penting hatinya yang tidak bergantung. Yang penting hatinya yang tidak bergantung kepada manusia. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Makalah yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab.